Assalamualaikum, jumpa lagi sahabat di channel Iskandar Zulkarnain. Selamat tahun baru 2021 untuk semua sahabat. Umumnya orang ketika memasuki tahun baru memiliki harapan-harapan baru, memiliki target-target pencapaian baru. Nah, bagaimana untuk mencapai target-target baru dan harapan-harapan baru? Inilah pokok bahasan kita untuk hari ini, hari tanggal 1 Januari tahun 2021. Harapannya memasuki sesuatu yang baru, akan memperoleh hasil yang baru, akan memperoleh sesuatu yang tidak sama dengan sesuatu yang lama. Nah, bagaimana mencapai itu? Itulah yang akan kita bahas pagi ini, sahabat semua. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan, sahabat semua, adalah menyatakan keinginan itu secara tegas, secara lisan, yang bisa didengar oleh telinga kita, yang bisa didengar oleh sekeliling kita, atau lebih ideal lagi bisa didengar alam semesta. Salah satu caranya, sahabat semua, idealnya kita pergi ke depan rumah, ke tempat yang tinggi. Katakan saja misalnya kalau kita punya rumah lantai 2 gitu, kita naik di lantai 2, kemudian kita ucapkan dengan suara yang agak keras, yang kira-kira bisa kita dengar oleh telinga kita, bisa didengar oleh alam semesta. Katakan bahwa saya tahun 2021 ini ingin mencapai target apa, katakan targetnya. Bagi kita seorang YouTuber mungkin bisa dicontohkan demikian. Hai Iskandar, tahun ini saya Iskandar ingin mencapai target view yang menonton video saya setiap saya upload adalah 5.000 view. Nah, kata-kata ini teman-teman ucapkan dengan cukup jelas, bisa teman-teman dengar. Langkah selanjutnya yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman untuk mencapai apa yang barusan teman-teman katakan tadi adalah sumber daya. Nah, sumber daya ini apa? Apakah mutlak uang? Tidak, teman-teman. Yang dimaksud sumber daya adalah alat atau sesuatu yang kita butuhkan untuk mencapai target yang kita inginkan itu. Bagi seorang YouTuber, sumber daya itu adalah kemampuan editing, kemampuan untuk agar kualitas konten kita lebih meningkat lagi, tampilan cover kita lebih menarik lagi, capaian pembaca kita lebih banyak lagi. Nah, sumber daya ini tidak harus dalam bentuk tersedia full. Artinya berjalannya waktu teman-teman lakukan perbaikan-perbaikan sumber daya teman-teman, update terus, perbaiki terus, sehingga sumber daya ini menjadi sesuatu alat yang bisa teman-teman gunakan untuk menambah viewer. Itu yang kedua, teman-teman. Yang ketiga yang harus teman-teman lakukan, teman-teman tentukan pencapaian ini dalam bentuk
rinci-rincian awal atau yang kita sebut dengan breakdown. Teman-teman lakukan breakdown pencapaian itu dalam waktu yang teman-teman bagi sesuai dengan keinginan. Katakan saja misalnya pembagian waktu itu teman-teman lakukan per bulan. Jadi bulan 1 tahun ini saya ingin viewer saya 5.000 viewer setiap saya mengupload video. Nah, karena 1 tahun itu 12 bulan, maka teman-teman membagi menjadi 12 bagian. Satu bagian itu memakan waktu 1 bulan. Nah, bulan pertama mungkin teman-teman kalau tadinya viewernya hanya 1.000 misalnya, maka bulan pertama target teman-teman adalah agar viewernya menjadi 1.500. Langkah berikutnya teman-teman, setelah teman-teman targetkan per bulannya, langkah berikutnya adalah lakukan action. Artinya apapun cita-cita teman-teman, apapun keinginan teman-teman, apapun rencana-rencana teman-teman, kalau tidak dilakukan action maka tidak akan berjalan. Teman-teman hanya berjalan di tempat, tidak ada kemajuan, dan akhir-akhirnya teman-teman akan frustasi. Action yang teman-teman lakukan harus sejalan dengan apa yang ingin teman-teman capai. Ilustrasinya begini teman-teman. Kalau teman-teman tinggal di Jakarta, kemudian cita-cita itu ke Surabaya, maka action yang teman-teman lakukan adalah mengendarai kendaraan arah ke Bekasi, kemudian baru Cikampek, kemudian baru Semarang, dan seterusnya akhirnya sampai di Surabaya. Jangan teman-teman lakukan actionnya mengarah ke Balaraja, kemudian ke Serang, kemudian ke Merak, maka teman-teman tidak akan pernah sampai ke Surabaya. Jadi action yang harus teman-teman lakukan sesuai dengan tujuan yang ingin teman-teman capai. Nah, bagaimana melakukan action ini? Seperti sudah kita awali tadi, lakukan breakdownnya. Breakdownnya ini teman-teman buat schedule-nya. Bulan pertama yang harus teman-teman lakukan apa? Mencapai viewer 1.500. Tampilannya lebih baik. Kemudian kalau tadinya hanya gambar hidup saja, maka teman-teman coba variasikan dengan dimasukkan suara. Kalau suara sudah, teman-teman lakukan dengan memasukkan tampilan teman-teman sendiri berbarengan dengan suara, begitu dan seterusnya. Kemudian bulan yang kedua, teman-teman lakukan perbaikan lagi. Namun sebelum memasuki bulan kedua, teman-teman harus melakukan evaluasi. Kita tadi bicara bulan pertama viewer kita dari 1.000 meningkat menjadi 1.500. Nah, kenyataannya bisa saja rencana ini tidak sesuai dengan yang terjadi. Rencananya 1.500, kemudian kenyataannya menjadi 1.300. Maka terhadap kasus tidak tercapainya pencapaian ini, teman-teman harus evaluasi. Apa penyebabnya sehingga tidak terjadi, tidak tercapai, apa kelemahannya, kemudian teman-teman evaluasi. Nah, setelah tahu masalahnya, kenapa tidak tercapai target tadi, maka teman-teman lakukan perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan yang teman-teman tahu sebabnya apa. Misalnya tidak menarik
tampilannya, maka teman-teman lakukan perubahan tampilannya menjadi lebih menarik. Isinya kurang bermutu, maka teman-teman lakukan perubahan isinya lebih bermutu lagi. Demikian seterusnya. Kemudian teman-teman sekalian, di dalam pencapaian ini selalu ada saja masalah yang harus teman-teman perhatikan. Nah, masalah-masalah itu bisa saja terhadap psikis teman-teman sendiri. Psikis teman-teman sendiri merasa lelah, merasa tidak percaya diri, merasa kok begitu sulitnya, maka teman-teman perlu bertanya kepada yang lebih tahu. Perlu mengupdate diri dengan mereka yang telah lebih dahulu mengerjakan ini, mereka yang lebih paham tentang ini. Dan terakhir teman-teman sekalian, kita semua punya Tuhan, kita semua punya Allah. Pada zat yang maha sempurna ini, teman-teman jangan putus hubungan. Apapun masalah teman-teman, kembalikan pada sang penguasa alam. Katakan pada Allah, ya Allah, saya ikhlas, saya rela menerima kondisi saya saat ini, karena inilah mungkin kondisi terbaik yang Engkau berikan kepadaku. Saya berharap dengan dekatnya saya padamu, dengan ampunanmu, dengan rahmatmu, Engkau akan berikan saya inspirasi lebih baik lagi, agar pencapaian saya bulan depan lebih baik lagi. Ingat teman-teman, kita hidup tidak sendiri, kita punya orang-orang terkasih, kita punya keluarga. Pada mereka kita bekerja sebaik-baiknya sebagai wujud dari cara kita mencintai mereka, wujud sebagai cara kita menunaikan amanah yang diberikan Allah kepada kita. Dan terakhir, sebagai YouTuber bukan hanya mencari duit teman-teman, tetapi membagi ilmu kepada sesama, yang insya Allah ini menjadi amal jariah kepada kita, menjadikan kita sesuatu di masyarakat, menjadikan Allah ridho kepada kita. Selamat tahun baru teman-teman, semangat terus, sukses ada di hadapan kita, tatap masa depan dengan optimis. Demikian teman-teman sekalian, salah-salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!